Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada hari ini, saya Haslina. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pandangan filsafat dalam kebijakan etis, herd immunity dalam pemberian vaksin COVID-19. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan peran filsafat ini berdasarkan tugas filsafat ilmu yang telah diberikan. Nah, pada hari ini sebelum kita melanjutkan pada penjelasan tentang judul tersebut, saya akan mengatakan atau memberikan sedikit salam, yaitu salam sehat untuk kita semua. Selanjutnya kita akan membahas tentang pandangan filsafat dalam kebijakan etis herd immunity dalam pemberian vaksin COVID-19. Nah, kita ketahui dan kita yakini bahwa vaksin diyakini dapat menjadi senjata untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang terhadap infeksi yang disebabkan oleh virus COVID-19. Nah, di sini kita semua berharap bahwa dan kita meyakini bahwa dengan vaksin itu sendiri maka terjadi kekebalan massal atau herd immunity yang karena dilakukannya vaksin imunitas ini sendiri. Kemudian, namun herd immunity ini tidak lantas akan terjadi di tahun ini karena kita ketahui bahwa proses pemberian vaksin ini melalui beberapa proses dan beberapa tahap. Sehingga untuk mendapatkan herd immunity membutuhkan beberapa waktu dan beberapa tahap dalam penyuntikan COVID-19 itu sendiri. Nah, kita ketahui bahwa dalam pemberian COVID-19 itu ada beberapa prioritas yang dilakukan seperti tenaga kesehatan, pemerintah, dan lain sebagainya. Sehingga membutuhkan beberapa waktu untuk terjadinya herd community, seperti itu. Apa itu COVID-19? Nah, COVID-19 atau coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif yang berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus itu sendiri tergolong ordo Nidovirales atau keluarga Coronaviridae. Coronavirus itu bersifat sangat sensitif terhadap panas. Sebagaimana kita ketahui bahwa virus COVID-19 ini tidak tahan pada suhu 56 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian dia bisa mati dengan menggunakan alkohol, sehingga kita kan dianjurkan untuk menggunakan hand sanitizer yang di dalamnya itu mengandung alkohol. Kemudian virus COVID-19 itu sendiri bisa mati dengan cuci tangan menggunakan deterjen atau dengan sabun, kemudian formalin, oxidizing agent, dan chloroform. Jadi itulah kenapa kita dianjurkan untuk menggunakan hand sanitizer, dianjurkan untuk mencuci tangan. Nah, itu semua adalah untuk membunuh kuman atau virus COVID-19. Kemudian selanjutnya itu manifestasi klinis. Nah, apa sih yang menjadi manifestasi klinis dari virus COVID ini? Nah, infeksi COVID dapat menimbulkan berbagai macam gejala ya. Terutama itu ada gejala ringan, gejala sedang, dan gejala yang berat. Nah, kita berharap bahwa kita tidak mendapatkan gejala yang berat ini. Kemudian gejala klinis yang paling utama yang didapatkan pada pasien yang sudah terpapar COVID yaitu demam, kemudian sesak nafas, kemudian fatigue atau kelelahan, kemudian mialgia, kemudian gejala gastroenteritis seperti diare dan sebagainya. Dan masih banyak lagi gejala-gejala COVID. Nah, ada juga mengalami penurunan penciuman. Nah, itu salah satu tanda atau manifestasi klinis dari COVID-19 itu sendiri. Dan masih banyak lagi.
Nah, apabila kita sudah mendapatkan gejala-gejala ini, maka sebaiknya kita segera melakukan swab test untuk mengetahui apakah kita terkonfirmasi positif atau negatif, atau kita hanya terkena flu biasa atau hanya sakit biasa. Nah, itu harus segera diperiksakan sehingga kita tidak menularkan ke saudara kita, orang lain. Nah, itu cara. Kemudian kita menggunakan masker, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Kemudian pemeriksaan apa sih yang dilakukan untuk mengetahui pasien tersebut mengalami COVID atau tidak? Itu dengan cara pemeriksaan radiologi, CT scan toraks, kemudian USG toraks, kemudian pemeriksaan swab tenggorokan, kemudian pemeriksaan sputum, kemudian pemeriksaan kimia darah dan sebagainya. Nah, semua pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah kita atau pasien tersebut mengalami COVID atau terdeteksi COVID atau tidak. Namun untuk CT scan toraks ini bukan menjadi acuan bahwa pasien tersebut atau orang tersebut mengalami atau terpapar COVID. Nah, harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti swab test dan pemeriksaan kimia darah. Kemudian selanjutnya itu untuk update status COVID berdasarkan laporan bisnis.com pada hari ini, hari Jumat tanggal 23 bulan 4 atau 2021, lebih dari 5.000 kasus untuk per hari ini, yaitu 5.436 orang. Dengan penambahan tersebut, sehingga Satgas COVID mencatat total kasus positif sampai dengan hari ini itu sangat banyak ya, menembus angka 1.632.248 kasus. Nah, ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia ini masih abai akan protokol kesehatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah dan petugas kesehatan. Nah, hal-hal seperti inilah yang sangat kita sayangkan untuk terjadi di negara kita. Nah, setiap harinya mengalami peningkatan yang sangat banyak. Ini menandakan bahwa kita tidak lagi dalam keadaan baik. Nah, kita berharap bahwa semua masyarakat mau mematuhi protokol kesehatan. Ya, apabila keluar menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak apabila berada di kerumunan atau di tempat umum. Kemudian selanjutnya itu apa itu herd immunity. Nah, herd immunity atau kekebalan kawanan atau kekebalan kelompok diperoleh kelompok minoritas dari suatu populasi terhadap suatu penyakit infeksi dan mewakili sejauh mana masyarakat rentan atau tidak terhadap penyakit menular tersebut. Nah, ini kekebalan herd immunity alami yaitu dilakukan di mana sekelompok orang dibiarkan sakit atau terpapar penyakit, dan apabila dia sembuh maka itu dinamakan herd immunity. Namun dengan hal tersebut sangat tidak dibenarkan ya, membiarkan beberapa kelompok untuk terpapar COVID dan sakit untuk mendapatkan herd immunity. Maka herd immunity ini sangat tidak dianjurkan ya. Herd immunity yang dianjurkan yaitu dengan melalui vaksinasi atau imunisasi. Nah, herd immunity merupakan situasi di mana sebagian besar masyarakat terlindungi atau kebal terhadap penyakit tertentu sehingga menimbulkan dampak tidak langsung, yaitu turut melindungi kelompok masyarakat. Nah, seseorang yang sudah tervaksinasi, maka kemungkinan untuk menularkan penyakit kepada orang lain itu sangat minim, sangat kecil, sehingga diharapkan terjadi herd immunity atau kekebalan kelompok di masyarakat. Kemudian aspek etik herd immunity. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa herd immunity
immunity ini tidak bisa dikatakan sebagai penanganan yang relevan untuk COVID-19. Herd immunity sesungguhnya merupakan sesuatu yang seharusnya didapatkan melalui langkah imunisasi atau vaksinasi. Karena herd immunity ini sangat tidak etis untuk dilakukan dikarenakan harus membiarkan individu dalam jumlah besar untuk terpapar COVID atau terpapar virus. Nah, setelah sembuh baru dia dikatakan herd immunity. Nah, ini sangat tidak etis untuk dilakukan. Nah, namun herd immunity yang dimaksud adalah herd immunity dengan menggunakan imunisasi atau vaksinasi. Nah, itu herd immunity yang diinginkan pada saat ini. Kemudian, cara terbaik untuk menerapkan herd immunity adalah dengan dibarengi imunisasi dan vaksinasi. Vaksin dimasukkan ke dalam tubuh untuk membantu sistem imun mempertahankan virus dan melawannya tanpa harus sakit. Nah, untuk vaksin itu sendiri memasukkan virus yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh untuk membantu sistem imun untuk menangkap virus COVID atau virus lain yang masuk ke dalam tubuh, sehingga untuk terpapar COVID itu menjadi sangat kecil dan sangat minimal. Kemudian selanjutnya, mengapa herd immunity terlalu berisiko jika diterapkan di Indonesia? Nah, kita ketahui bahwa negara kita adalah negara yang mempunyai penduduk yang sangat banyak dan masih banyak sekali masyarakat yang abai akan protokol kesehatan. Di mana kita lihat banyak sekali orang, banyak sekali masyarakat yang apabila keluar rumah itu tidak memakai masker, kemudian tidak menjaga jarak di kerumunan atau di pasar. Kita banyak melihat di pasar-pasar banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Nah, itulah penyebabnya kenapa setiap harinya di Indonesia ini mengalami peningkatan angka kejadian COVID. Nah, ini sangat kita sayangkan untuk terjadi. Namun kita terus menghimbau kepada masyarakat untuk ayo kita sama-sama untuk melaksanakan protokol kesehatan ini agar kita terjadi herd immunity atau kekebalan kelompok seperti itu. Kemudian selanjutnya itu apa itu vaksin COVID? Nah, vaksin itu adalah suatu proses di dalam tubuh di mana seseorang menjadi kebal akan suatu penyakit, sehingga apabila saat terpapar dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami gejala-gejala ringan seperti itu. Jadi kita ketahui bahwa seseorang yang sudah divaksin maka dia hanya akan mengalami gejala ringan, berbeda dengan orang yang tidak divaksin. Dia akan mengalami gejala bisa saja gejala sedang atau gejala berat karena seseorang yang tidak divaksin dia hanya mengandalkan sistem imunnya. Ketika sistem imunnya turun atau melemah, maka dia tidak akan bisa menahan virus atau bakteri atau virus COVID yang masuk ke dalam tubuh, sehingga dia langsung terpapar ke organnya, sistem paru-parunya, sehingga dia menjadi sesak nafas, kemudian di sistem lain bisa menjadi demam, seperti itu. Maka vaksin ini sangat dianjurkan untuk dilakukan. Nah, vaksin adalah produk biologis yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya, atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman. Nah, vaksin COVID sendiri itu sudah aman untuk dilakukan karena sudah melalui berbagai rangkaian pengujian yang membutuhkan waktu yang sangat lama ya untuk sebelum dilakukan vaksin COVID ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa vaksin COVID ini telah dicanangkan ya dari tahun 2020, namun pelaksanaannya dilakukan pada tahun 2021. Itu menandakan bahwa sebelum dilakukan vaksinasi secara massal telah dilakukan berbagai macam proses untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Kemudian selain melakukan vaksin, kita perlu melakukan protokol kesehatan seperti yang saya sebutkan tadi, memakai masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Nah, kita berharap dengan dilakukannya vaksin, kemudian kita melakukan protokol kesehatan, bahwa terjadi herd immunity atau kekebalan kelompok, sehingga kita berharap negara kita ini terbebas dari pandemi COVID-19. Kemudian bagaimana vaksin bisa bekerja dalam tubuh kita untuk melindungi kita ya. Kita ketahui bahwa vaksin ini adalah virus yang dilemahkan, yang dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk menjadi tentara di dalam tubuh kita apabila ada virus yang masuk, sehingga bisa dibunuh oleh sistem imun yang telah diberikan. Kemudian kita ketahui bahwa COVID-19 ini sangat apabila tidak ditangani dengan baik, maka bisa menyebabkan kelemahan, kemudian bahkan mengancam jiwa. Dan kita ketahui bahwa sudah ribuan orang meninggal akibat COVID-19. Jadi kita sangat berharap bahwa tidak ada lagi korban karena COVID-19. Maka kita harus rajin mematuhi protokol kesehatan. Seperti itu. Kemudian vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa vaksin ini akan merangsang pembentukan kekebalan tubuh. Dia akan membantu sistem imun kita untuk melawan COVID-19 itu sendiri apabila masuk ke dalam tubuh. Jadi dia itu sebagai bala tentara di dalam tubuh kita. Kemudian tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya. Nah, setelah kita divaksinasi, maka dia akan mengenali bahwa yang masuk ini virus COVID atau bukan. Kemudian apabila dia mendeteksi bahwa ini adalah virus COVID, maka dia akan menangkap, kemudian dia mematikannya. Nah, itu adalah fungsi dari vaksin. Kemudian secara medis, apa risikonya jika kita tidak mendapatkan vaksinasi? Nah, kita ketahui bersama ya bahwa vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit. Nah, dia memberikan kekebalan tubuh kepada kita. Jadi ketika kita mendapatkan vaksin, maka kita akan terlindungi dari virus itu sendiri, meskipun kita membutuhkan beberapa kali vaksinasi agar mendapatkan kekebalan tubuh yang utuh. Namun setidaknya dengan vaksinasi bisa meminimalkan terjadinya COVID itu sendiri. Nah, apabila seseorang tidak menjalani vaksin atau tidak melakukan vaksin, maka ia tidak akan memiliki kekebalan tubuh. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, orang yang tidak vaksin, dia hanya mengandalkan sistem imunnya. Apabila sistem imunnya rendah, menurun, tidak baik, maka dia akan langsung menyerang tubuh kita. Nah, kemudian apabila vaksinasi ini dilakukan secara meluas di seluruh Indonesia ini, maka kita semua berharap bahwa akan terjadi pembentukan kekebalan kelompok atau herd immunity. Kemudian pertanyaan lain yaitu vaksin COVID-19 itu aman nggak sih? Nah, kita ketahui bahwa vaksin yang diproduksi massal sudah melewati proses yang sangat panjang. Kemudian dia harus memenuhi berbagai macam syarat, yaitu dia harus aman, kemudian ampuh, stabil, dan efisien dari segi biaya. Nah, ini adalah yang dicanangkan oleh pemerintah bahwasanya vaksin itu harus aman, kemudian ampuh, serta efisien dalam segi biaya. Nah, kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki banyak sekali negara berkembang, jadi masyarakatnya itu menengah ke bawah, sehingga perlu dipikirkan dari segi biaya. Kemudian aspek keamanan vaksin dipastikan melalui beberapa tahap uji klinis yang benar dan menjunjung tinggi kaidah keilmuan pengetahuan. Nah, kita
pasti sudah menonton atau melihat di televisi atau di berbagai macam media, di YouTube, bahwa vaksin ini sudah melalui berbagai macam uji klinis, dari uji klinis 1, uji klinis 2 dan 3, dan seterusnya. Sampai pada akhirnya vaksin ini disuntikan kepada masyarakat. Kemudian pemerintah tidak tergesa-gesa dalam pelaksanaan vaksin. Nah, kita ketahui bahwa vaksin ini sudah dicanangkan dari tahun lalu dan baru direalisasikan pada tahun ini karena melalui tahapan uji klinis. Kemudian pemerintah hanya menyediakan vaksin COVID yang terbukti aman dan lulus uji klinis serta sudah mendapat Emergency Use of Authorization atau EUI dari BPOM. Kemudian, peran filsafat dalam penanganan COVID-19. Secara ontologi, penyebaran virus COVID-19 menjadi penting untuk ditelaah sebab akibat dari timbulnya virus ini. Nah, secara ontologi kita harus tahu bahwa apa sih penyebab virus COVID ini, akibatnya apa sih? Nah, setelah diteliti bahwasanya ternyata COVID-19 ini berasal dari Wuhan Cina. Dan kemudian disebarkan ke orang, kemudian orangnya berpindah-pindah migrasi sehingga disebarkan ke orang, sehingga pada saat ini sudah beberapa negara terjangkit oleh virus ini. Kemudian secara ontologi atau hakikat dari coronavirus ini merupakan virus baru yang oleh para ahli diyakini ditularkan dari hewan, kelelawar dan terenggiling, serta ular yang merupakan subjek perantara, sebab diketahui masyarakat Cina adalah penyuka kuliner ekstrim. Jadi pada awalnya bahwa virus ini dari hewan, seperti hewan yang berdarah dingin seperti ular, kelelawar, dan sebagainya. Nah, menurut hasil penelitian yang telah dipublikasikan SARS-CoV-2, virus ini merupakan bukan rekayasa laboratorium ya, dia memang dari hewan, kelelawar, dan ular. Kemudian epistemologi. Secara epistemologi, COVID-19 dipandang dalam lingkup tata kehidupan manusia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sejak penyebarannya virus ini yang kemudian menjadi sangat cepat dalam proses persebarannya, ditambah ribuan korban telah menjadi korban hampir di seluruh dunia. Nah, dari segi aktivitas masyarakat mau tidak mau menjadi dibatasi. Di berbagai negara, bahkan negara kita sudah menerapkan PSBB, dan masyarakat tak selalu seperti sedia kala sebelum pandemi. Kemudian keadaan ekonomi mendadak mengalami penurunan. Namun teknologi daring bergeser menjadi sebuah kebutuhan teramat penting karena pada saat ini pemerintah kita melakukan PSBB sehingga kita dalam segi pendidikan, dalam pekerjaan kita melakukannya melalui daring atau via online. Kemudian kebutuhan akan teknologi membuat masyarakat dapat mengakses berbagai informasi seperti itu, pendidikan maupun pekerjaan kantor. Kemudian secara aksiologi dari COVID-19 banyak fenomena baru yang terjadi di masyarakat sebagaimana nilai spiritualitas menjadi penting dan untuk dikaji. Di tengah berbagai pandemi, masyarakat seolah meletakkan kembali kehidupannya pada nilai-nilai agama, sehingga religiulitas dapat menjadi benteng dan meredam kegaduhan di masyarakat. Nah, pada saat pandemi ini, karena kita berada di rumah, maka sebagian orang itu memanfaatkannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk meredam rasa cemas dan rasa kepanikan di dalam dirinya. Agama dianggap sebagai suatu ideologi aliran dan kepercayaan yang berada di masyarakat. Agama memang tidak memberikan langkah praktis dalam menangani corona atau COVID-19, namun ia menjelma menjadi nilai spiritualitas dalam membendung kepanikan masyarakat. Nah, dia dengan agama ini dia meredam kepanikan, kemudian meredam kecemasan yang ada di masyarakat.
Nah, dari segi agama diharapkan mampu menjadi ambidextrous atau organisasi yang mengorganisir semua umatnya untuk bersama mengumpulkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki dengan mengedepankan spiritualitas non-ekstremitas yang menyelesaikan permasalahan COVID. Jadi di masa COVID-19 ini masyarakat itu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, secara aksiologi ini untuk menurunkan atau untuk meredam kepanikan karena banyaknya korban akibat COVID, kemudian meredam kecemasan akan perekonomian, pekerjaan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.